Oke guys, sekarang kita lagi di Kebun Binatang Surabaya. Kita sedang mengamati lingkungan hidup yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Dadah. Disinilah paru-paru kota Surabaya berdenyut. Sebuah rumah bagi ribuan satwa eksotis dan saksi sejarah panjang konservasi di Indonesia. Kebun Binatang Surabaya atau yang akrab kami sapa KBS, menyimpan cerita tentang kehidupan, adaptasi, dan bagaimana makhluk hidup berdampingan dengan alam. Dalam perjalanan studi lapangan ini, kami akan mengajak kalian untuk menelusuri jejak perawatan satwa dan dedikasi yang menjaga tempat ini agar tetap lestari. Guys, jadi kita sedang berada di Kebun Binatang Surabaya dan kita mengkonservasi salah satu hewan di sini ya. Ini adalah harimau Sumatera. Bisa dilihat di sana guys. Jadi harimau Sumateranya ini sedang terlihat kurus ya. Jadi, nah itu mungkin ada beberapa penyebab. Salah satunya mungkin perawatan yang kurang baik dan juga kurangnya pemberian makanan pada hewan tersebut sehingga menyebabkan dia kurus seperti itu. Ya, sekian. Nah ini guys, termasuk salah satu observasi kita di Kebun Binatang Surabaya. Ini adalah hewan singa. Ini termasuk singa yang ideal ya, karena tercukupi semua kebutuhannya yang ada di sini. Dalam konservasi ex situ, seperti KBS, ancaman terbesar kesehatan satwa bukan pemangsa, melainkan stres lingkungan dan malnutrisi. Hewan yang dikurung rentan mengalami perubahan perilaku stereotipik, yaitu mondar-mandir cemas atau penurunan imun jika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Seperti harimau Sumatera yang memiliki status terancam punah, harimau itu memiliki tubuh yang kurus seperti yang telah kita lihat tadi. Memastikan kesehatan satwa, kita menggunakan pendekatan biologi kesejahteraan hewan atau yang biasa disebut dengan animal welfare, yang mengacu pada prinsip 5 freedoms. Salah satu indikator biologis kesehatan bukan hanya tidak sakit, tapi juga kemampuan mengekspresikan perilaku alami. Solusi yang diterapkan adalah environmental enrichment atau pengayaan lingkungan. Secara biologis, ini merangsang kognitif dan fisik satwa, menurunkan level hormon kortisol atau stres, dan meningkatkan imunitas. Contohnya, memberikan pakan yang dalam tanda kutip susah diambil agar naluri berburu atau mencari makan atau yang biasa disebut dengan foraging tetap terasah. Seperti rusa sambar, di habitat alaminya juga memilih daun berdasarkan ketinggiannya. Cara yang digunakan untuk menjangkau daun tersebut adalah menggunakan kakinya. Kemudian batang dari tumbuhan tersebut ditindih dengan tubuhnya, sehingga tumbuhan tersebut menjadi lebih rendah. Setelah itu, jenis daun yang sejajar dengan tubuhnya, dan yang terakhir adalah jenis daun yang lebih rendah dari tubuhnya. Pemilihan ini memiliki maksud selain untuk memberi pakan bagi rusa betina atau anak dengan memanfaatkan pakan yang sejajar atau lebih tinggi. Kemungkinan pengawasan terhadap lingkungan sekitar juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rusa sambar mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam budaya lokal kita, kesehatan hewan bukan sekedar data medis. Ada nilai welas asih dan gemati yang dalam bahasa Indonesia berarti merawat dengan penuh kasih sayang. Kearifan lokal inilah yang menjadi bonding psikologis yang ternyata secara ilmiah terbukti menurunkan stres pada hewan peliharaan. Kesehatan hewan di KBS berkaitan langsung dengan SDG 15, Life on Land, khususnya pada target 15.5 atau mengambil tindakan cepat untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Logikanya sederhana, hanya hewan yang sehat yang mampu bereproduksi. Jika manajemen kesehatan di KBS buruk, maka program breeding atau pengembangbiakan akan gagal.
Kegagalan breeding berarti kita gagal mencegah kepunaan spesies. Dari observasi hari ini, satu hal yang pasti, standar pakan yang segar dan kandang yang higienis di KBS bukan sekedar rutinitas pemeliharaan. Dalam kacamata biologi, ini adalah syarat mutlak konservasi. Mengapa? Karena status nutrisi dan kebersihan lingkungan berbanding lurus dengan keberhasilan reproduksi. Tanpa asupan gizi yang tepat dan lingkungan yang bebas penyakit, satwa akan mengalami stres fisiologis dan gagal berkembang biak. Disinilah letak peran vital KBS dalam mendukung SDG 15, yaitu ekosistem daratan. Target utama SDG 15 adalah menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dengan menjaga satwa tetap sehat dan sejahtera melalui manajemen pakan serta limbah yang baik. KBS berfungsi sebagai benteng terakhir pertahanan spesies atau ex situ conservation. Upaya ini memastikan genetika satwa langka tetap lestari dan tidak hilang dari muka bumi. Ditambah dengan nilai kearifan lokal, welas asih para kiper dalam merawat mereka, kita optimis warisan alam ini bisa terjaga. Jadi, menjaga pakan dan kebersihan kandang bukan hal sepele. Itu adalah cara kita menjaga kehidupan di daratan tetap berlanjut. Sekian dari kami, mari jaga bumi kita.